Kamu masih malas melakukan sesuatu yang bermanfaat, atau kamu masih scroll TikTok berjam-jam sampai lupa waktu? Hari ini aku bakal ngasih tau kalian gimana sih caranya kita mengontrol sosial media agar sosial media gak masuk dan meracuni kehidupan kita. Jadi sekarang banyak sekali anak muda yang saya lihat, dia fokus sama media sosialnya, scrolling gak bermutu. Apalagi scrollingnya 5 jam sampai 8 jam. Baik kalau itu adalah hal yang positif, tapi kalau scrollingnya cuma lihat cewek, lihat joget-joget, lihat meme atau apapun itu hanya membuat diri kalian semakin jauh dari kata baik. Apalagi itu hanya membuat dopamin instan. So maybe I will to give and maybe I will to explain about the you why I choices you why I choices you. So anyway, I just wanted to talking about you. Why you spend your time for scrolling social media? You know what? Sosial media itu bisa meracuni diri kalian. Mengapa saya bilang seperti ini? Karena selama saya bermain HP 5 jam, 8 jam, hingga 1 hari, itu membuat diri saya semakin malas. Kalian pernah gak sih baru bangun tidur langsung buka HP? Dan setelah buka HP, kalian bangun dari tidur kalian. Dan ya, and then lu pasti merasa bahwa lu lusuh, lu males melakukan sesuatu. Karena dari awalnya lu bangun tidur gak mikirin sesuatu, malahan lu buka TikTok, buka Instagram, itu bakal menghambat progres lu melakukan sesuatu di pagi hari. Apalagi kalau kalian ingin melakukan hal produktif, itu mengganggu kehidupan kalian, guys. Jujur, gua bermain HP itu udah membatasi, karena dulu saya pernah merasakan hal yang sama seperti kalian. Jadi buat kalian yang masih stuck atau masih memikirkan sesuatu yang jorok, nah, kurang-kurangin bermain HP. Biasanya pikiran jorok muncul karena kalian sering bermain sosial media. Apalagi kalau kalian menonton video-video yang mengganggu psikologi kalian. Contohnya menonton berita buruk. Nah, ini berita buruk, sangat buruk guys sebenarnya. Sangat menghambat diri kalian untuk maju. Mengapa saya bilang seperti ini? Dari buku LOA, Law of Attraction, yaitu hukum tarik menarik, bahwasanya esensi yang sangat penting untuk kalian ingat bahwasanya apa yang kalian tonton itu yang kalian akan dapatkan. Jadi apa yang kalian pikirkan itu mengandung hal positif ataupun negatif. Jadi memikirkan sesuatu yang kalian tonton itu akan melatih pikiran alam bawah sadar kita untuk memasukkan energi negatif. Karena alam bawah sadar itu sebenarnya gak bisa kita pilih-pilih mana yang positif aku masukkan, mana yang negatif aku masukkan. Negatif dan positif akan masuk sendiri di alam bawah sadar, dan alam bawah sadar bisa kita kontrol dengan cara bermeditasi. So pentingnya kita membuat diri kita fokus bagaimana cara kita merespon sesuatu. Karena sebenarnya masalah kita adalah masalah yang sepele. Yang besar itu bagaimana cara kita merespon segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini sebenarnya sangat simpel guys, untuk kalian yang benar-benar ingin merubah diri kalian menjadi lebih baik. Aku gak bisa membahas secara dalam soal bagaimana sih caranya kita konsisten mengubah diri saya menjadi lebih baik, karena saya sebenarnya belum bisa membuat diri saya menjadi lebih baik. Saya sering bermain HP juga, tapi saya bisa membatasi. Saya bisa membatasi diri saya untuk tidak terlalu berlarut-larut dalam kegagalan, tidak berlarut-larut dalam bermain media sosial. Aku bisa membatasi dengan cara menggunakan timer. Nah, aku biasanya membatasi 1-2 jam, kalau enggak 3 jam. Nah, jadi aku biasa sempatkan waktu untuk membaca. Jadi setelah bangun tidur aku biasanya gak buka HP. Aku biasanya buka HP itu cuma lihat jam. Terus kalau udah itu aku buka buku, lalu aku membaca. Dan ya, biasanya saya juga langsung bikin herbal. Banyak sekali herbal yang bisa kalian minum.
Yang paling utama itu jeruk nipis menggunakan air hangat. Nah, itu sangat penting sih untuk pagi hari karena itu mampu menjaga metabolisme tubuh kalian saat kalian baru bangun tidur. Nah, jadi di semua video yang aku jelaskan itu adalah hal yang bermanfaat untuk kalian tonton, dan saya sebut di video ini bahwasanya konten yang aku buat adalah hal yang sangat bermanfaat untuk kalian. So, jangan pernah males untuk nonton video aku, karena video aku ini adalah video yang akan meningkatkan produktivitas kalian untuk menjadi lebih baik. Nah, kita masuk ke pembahasan dari LOA. Jadi kita akan mengaitkan dari LOA ini dengan video yang satu ini. Video yang aku bahas ini sebenarnya video gimana cara mengatasi rasa malas. Nah, kita juga sebenarnya guys malas karena kita ini sebenarnya manusia yang memiliki rasa malas. Nah, kita gak bisa menutup kenyataan bahwasanya kita adalah makhluk yang rajin. Kita sebenarnya makhluk malas, tapi dengan kemalasan ini kita bisa sebenarnya memanfaatkan rasa malas dengan cara mengontrol rasa malas itu. Terkadang rasa malas itu bisa membuat kita menjadi produktif. Misalnya, kita satu hari lakuin kerja keras dan terus besoknya kita mau baru malas-malasan, itu bisa karena kalian rest di situ, kalian istirahat. Sama saja kalau kalian nge-gym, kalian nggak bisa nge-gym setiap hari, pasti kalian ada rest, masa pertumbuhan otot. Nah, saat itu bisa kalian manfaatkan rasa malas kalian, bukan saat kalian lagi bekerja, lagi melakukan sesuatu yang produktif tapi kalian bermalas-malasan. Itu salah, berarti kalian sudah berlebihan malas-malasannya. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwasanya malas itu bisa kita kontrol dengan cara ya kita kontrol diri kita, habits kita, buku apa yang kita baca, dan minuman apa yang kita minum, dan makanan apa yang kita makan. Karena biasanya itu sangat berpengaruh dengan makanan kita. Kalau kita makanannya yang fast food, makanan cepat saji, itu bisa membuat kita malas karena gelonjaknya gula di dalam diri kita akan menimbul rasa ngantuk. Nah, rasa ngantuk ini sangat-sangat mengganggu produktivitas kita. Jadi contohnya misalnya kita makan nasi di pagi hari. Biasanya kan nasi mengandung glukosa yang sangat tinggi. Nah, terus kalau jam 10 pagi itu pasti udah ngantuk banget. Nah, biasanya kalau aku biasa nyempetin makan nasi sedikit di jam 7 lalu aku minum kopi. Ini sebenarnya gak tahu ya apakah sehat atau enggak, tapi biasanya saya melakukan itu. Jadi alhasil saya gak ngantuk kalau di jam 10 atau jam 11. Jadi hal yang penting buat kalian ingat bahwasanya kita perlu merubah daily kita sebelum kita mau mengubah apapun dalam diri kita, karena semua itu tergantung bagaimana kita melakukan sesuatu atau kebiasaan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya ini yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis, dan jangan lupa untuk nonton video aku sebelumnya karena semuanya saya bahas di video-video aku sebelumnya. So thank you for watching guys, see you next time video, peace, bye bye.